Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah teknologi yaitu wearable technology. Sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Jadi, memperkenalkan nama saya adalah Argo Dwiantoro dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 4611421135. Nah, saya harapkan dari presentasi ini, teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari wearable teknologi. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari wearable teknologi. Nah, wearable teknologi adalah kategori perangkat elektronik yang dapat dipakai sebagai aksesoris, biasanya tertanam di pakaian, ditanamkan di tubuh pengguna atau bahkan ditato. Nah, jadi jelasnya ini adalah alat untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan. Misalnya alat ini bisa membantu kita dalam mengecek detak jantung kita. Nah, selain itu masih banyak lagi manfaat dari wearable teknologi. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya adalah fungsi dari wearable teknologi. Nah, apa sih fungsi dari wearable teknologi itu? Fungsinya adalah perangkat ini cukup banyak seperti membantu navigasi arah, memperlihatkan informasi pada objek yang dilihat, memainkan musik, perintah suara, melakukan foto, bermain game, melihat maupun merekam video, dan masih banyak lagi. Jadi wearable teknologi ini hampir sama dengan smartphone atau HP yang kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk fungsinya ini biasanya digunakan selain banyak lagi ini, selain fungsi yang di atas, fungsi lainnya yaitu bisa digunakan untuk menangkap atau melacak informasi biometrik yang berkaitan dengan kesehatan atau kebugaran. Jadi, semisal kita menggunakan smartwatch atau jam tangan pintar, nah di situ dapat fitur untuk mendeteksi detak jantung kita apakah normal atau tidak dengan menggunakan sensor. Nah, sensor ini akan bekerja menggunakan lampu yang dapat mengukur perubahan kecil dan dalam volume di lapisan kapiler tepat di bawah epidermis. Nah, untuk singkatnya adalah alat ini dapat memudahkan kita dalam mengecek detak jantung saat kita berolahraga ataupun saat kita mendaki gunung. Ini sangatlah dikhususkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan atau memiliki penyakit jantung. Nah, selanjutnya adalah wearable device. Wearable device dapat diartikan sebagai perpaduan antara teknologi mutakhir dengan peralatan atau aksesoris yang bisa kita pakai, seperti contohnya jam tangan, kacamata, gelang, dan sebagainya. Sebagian besar teknologi wearable device ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi smartphone, sehingga beberapa di antara masih memerlukan smartphone untuk beroperasi dengan memaksimalkan seperti Apple Watch, Razer Nabu, dan Google Glass. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh dari wearable device yang tren di Indonesia, cukup tren ya. Nah, di sini ada 3 tren wearable di Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali tren yang tren wearable ini di Indonesia. Nah, saya mengambil 3 saja supaya saya tidak penuh ya. Untuk yang pertama adalah smartwatch. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jam tangan ini memiliki teknologi seperti smartphone yang sudah cukup populer di Indonesia. Mungkin dari beberapa teman-teman mempunyainya ya. Nah, smartwatch ini terhubung dengan smartphone kabel dengan smartphone untuk mendapatkan jaringan internet. Untuk pengoperasiannya adalah beberapa tombol di berbagai sisi jam dan beberapa jenis jam tertentu dapat dioperasikan melalui layar sentuh. Dari smartphone ini dapat bertahan 2-4 hari bergantung pada pemakaian dan diisi ulang. Nah, untuk fungsinya adalah seperti yang jelaskan tadi bisa untuk mengecek detak jantung, bisa untuk merekam gambar, bahkan bisa untuk bermain game atau menerima pesan, menerima telepon, mainkan musik dan masih banyak. Jadi smartwatch ini hampir sama dengan HP yang kita gunakan. Nah, lalu yang kedua adalah action camera. Nah, di kalangan untuk yang kedua adalah quadcopter atau drone. Nah, untuk drone ini sudah sangat populer sekali di kalangan fotografi dan penelitian. Dikendalikan dengan remote control dan dilengkapi dengan kamera yang dapat mengambil hingga halaman atau foto atau 30 menit video. Bahkan untuk drone-drone model sekarang itu lebih dari itu ya. Nah, durasi terbang drone ini juga cukup singkat, 7-10 menit. Nah, ini cuma tergantung dengan merek dan kualitas drone-nya. Ada yang sebentar dan ada juga yang lama.
Quadcopter atau drone ini dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang untuk remote control menggunakan baterai AA. Nah, untuk drone ini biasanya adalah untuk digunakan untuk para fotografer untuk mengambil footage atau pemandangan yang berada yang susah untuk dijangkau seperti di atas tebing atau di tengah laut atau sebagainya. Nah, jadi ini memudahkan untuk fotografi mengambil gambar yang bagus. Selain itu digunakan juga untuk penelitian seperti penelitian di tempat yang sulit terjangkau seperti tengah hutan, tengah rawa, atau tidak di. Nah, bahkan quadcopter ini juga membantu pertahanan militer. Jadi bisa untuk mengintai musuh. Nah, selain itu yang terakhir adalah action camera. Nah, biasanya di kalangan remaja dikenal sebagai GoPro ya. Nah, salah satu contohnya adalah GoPro ini sangat populer di Indonesia. Nah, ya ini dilengkapi dengan layar monitor, memori eksterna, dan perlengkapan anti air. Untuk beberapa merek dan dapat merekam video dengan kualitas 4K, daya tahan 2-3 jam. Untuk pengambilan videonya bertahan hingga 1 jam saja. Perangkat ini pendukung lainnya seperti film khusus dan body holder juga terpisah. Nah, untuk action camera ini gunanya sudah jelas untuk merekam video atau foto. Dengan ini khusus untuk karena action camera ini sangat kuat, apalagi ditambahi dengan pelindung, jadi untuk adventure atau untuk mengambil gambar di dalam laut ataupun di keadaan hujan ini sangat cocok untuk para traveling atau fotografer. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh wearable teknologi di bidang kesehatan. Nah, untuk yang pertama adalah smartwatch, yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, penggunaan smartwatch ini adalah untuk mengecek detak jantung kita apakah normal atau tidak. Selain itu, smartwatch ini juga ini untuk kita bisa menghubungi rumah sakit atau orang-orang tertentu saat kita berada di keadaan yang darurat. Nah, selain itu, smartwatch ini juga dibekali dengan GPS, sehingga saat kita hilang atau jam tangan kita hilang, maka masih bisa dilacak menggunakan GPS. Nah, untuk selanjutnya adalah smart clothing. Smart clothing merupakan perangkat elektronik pintar digabungkan dengan dalam wearable clothing untuk memberikan tampilan yang menarik dan logis. Nah, selain untuk untuk fashion, smart clothing ini juga mempunyai sensor, yaitu mengecek detak jantung kita atau mengecek saturasi di paru-paru. Nah, jadi smart clothing ini mempunyai sensor yang tertanam langsung di bajunya sehingga menempel langsung dengan kulit kita, sehingga memudahkan kita untuk mengecek apakah tubuh kita normal atau tidak. Nah, yang ketiga adalah smartwatch. Nah, perangkat ini dilengkapi dengan pajak seperti Global Position System atau GPS dan menyimpan informasi penting tentang kecepatan penggunaan, detak jantung, dan lain sebagainya. Nah, biasanya smartwatch ini digunakan oleh para olahraga atau para pendaki gunung. Jadi di sini terdapat fitur yang dapat sama dengan smartwatch, yaitu mengecek detak jantung. Selain itu saat kita berlari itu ada hitungan berapa ratus kilometer kita berlari. Nah, selain itu juga ada GPS yang tentunya memudahkan kita untuk mengetahui di mana posisi kita atau saat jantung kita hilang. Nah, untuk selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari wearable teknologi. Teknologi tidak ada yang sempurna, tidak ada ciptaan manusia yang sempurna seperti wearable teknologi ini. Pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja kekurangan dan kelebihan. Kita bahas yang pahit dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja kekurangan dan kelebihan. Kita bahas yang pahit dulu, yaitu kekurangan dari wearable teknologi. Yang pertama adalah baterai boros. Karena wearable ini adalah sebuah alat, maka membutuhkan sumber daya. Benar, listrik adalah sumber dayanya. Karena wearable ini membutuhkan daya yang lumayan besar untuk menjalankan sensornya, maka penggunaan baterai yang digunakan lumayan boros, sehingga penggunaan hanya bisa bertahan 1 hari. Selain itu, masalah yang sering dialami adalah tingkat akurasi yang kurang sehingga data yang diberikan tidak valid. Nah, memang masalah seperti ini sangat berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit jantung dan mempunyai penyakit jantung.
Dan yang terakhir adalah mahal. Ya, untuk variable ini sendiri bisa dibilang relatif mahal, apalagi bagi orang yang merasa kurang membutuhkan. Jadi untuk ini tergantung ekonomi dan kebutuhan saja. Nah, kita sudah membahas yang pahit. Nah, di sini saya akan memberikan yang manis agar Anda senang mendengarnya. Ya, ini adalah kelebihan dari variable teknologi. Yang pertama adalah teknologi ini dapat digunakan secara langsung dan dapat memberi kita kemampuan untuk memantau tingkat kebugaran atau kesehatan penggunanya. Jadi kita merasa lebih aman dan nyaman melakukan sesuatu kegiatan karena semuanya dalam pantauan kita. Selain dapat mengontrol kesehatan, juga dilengkapi dengan GPS yang memudahkan kita untuk melacak lokasi ataupun jika alatnya hilang, dapat kita temukan dengan mudah. Dan yang terakhir dan terbaik dari semuanya, sebagian besar perangkat yang memungkinkan kita melakukan ini adalah hands-free atau portable, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan perangkat dari satu saku kita. Tinggal kita memasang pada tangan ataupun lainnya, semua sudah terpantau dengan aman. Nah, selain itu kelebihan dari wearable teknologi sebenarnya banyak sekali ya, tergantung device apa yang kita gunakan. Contohnya tadi seperti drone yang dapat mengambil video di tempat yang susah, action kamera yang dapat merekam di keadaan atau cuaca yang buruk dan lain-lain. Jadi untuk wearable teknologi ini adalah banyak sekali kelebihannya. Nah, itu tadi kekurangan dan kelebihan dari wearable teknologi. Untuk selanjutnya adalah cara kerja lagunya. Mungkin setelah saya memaparkan informasi di atas, sudah cukup jelas ya bagaimana cara kerjanya. Jadi saya akan jelaskan lagi. Singkatnya adalah, saat kita menggunakan alat ini, semisal jam tangan, maka secara tidak langsung, jam tangan itu melekat pada kulit kita, sehingga sensor yang bekerja dengan sendirinya. Nah, seperti itulah kerja wearable teknologi dan tergantung juga apa device yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari yang saya bicarakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi yang dapat dikenakan atau wearable adalah teknologi elektronik atau perangkat yang digabungkan ke dalam item yang dapat digunakan dengan nyaman di tubuh manusia dan berguna untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi atau mendapat mengenai kesehatan sehingga membantu kita dalam memantau kesehatan kita dan membantu apa yang kita tidak bisa. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai wearable teknologi dan wearable device. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton sekalian, teman-teman sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung diri sekalian. Semoga informasi yang saya berikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan dan bisa bermanfaat. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan ataupun saran kritik dan tolong komentar di bawah. Thanks for watching, dan begitu like, comment, and subscribe. Goodbye.